Sudah mulai berkabung nih. Udah kanduang. Ih, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kedengaran suara? Kedengaran. Kedengaran. Oke, baik, sip. Gimana kabarnya Gimana? teman-teman semua di OIF UMSU? Alhamdulillah baik. Gimana di sana, Bang? Di Jakarta alhamdulillah cerah. Tadi sempat hujan habis sholat Jumat tadi. Sempat mendung, sekarang udah cerah lagi. Terlihat ya outfitnya sangat Jumat berkah sekali. Udah kanduang kita nih. Kalau kami Emang hari ini harus seperti outfitnya ini di kantor. Oh iya. Sama Bang Dimas kami hijau ceria. Oke, bisa kita mulai mungkin, Bang? Oke, silakan. Baik, sebelumnya selamat bergabung teman-teman. Baik dari followersnya OIF UMSU maupun Planetarium Jakarta. Sebentar lagi kita akan memulai live Q&A kita ini karena sepertinya teman-teman sudah tidak sabar. Namun sebentar, mohon tunggu karena pemateri kita satu lagi, Bang Dimas Firdaus sedang cari koneksi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama tentunya mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kita mampu berkomunikasi, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu membangun jaringan yang lebih baik lagi, mampu berkomunikasi dengan makhluk Allah yang lain, menambah kecerdasan kita yang tentunya akan mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kehadiran junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah merombak akhlak manusia dari akhlak yang keji menuju akhlak yang terpuji. Yang pertama yang kami sayangi, yang kami banggakan, yang kami hormati juga udah kanduang kami, abang kami juga ada Bang Roni Syamara. Jadi buat sahabat Astro dan sahabat Planetarium Jakarta, bahwa beliau ini merupakan salah satu tim senior, bisa gitu saya katakan, di Planetarium Jakarta yang hari ini akan membersamai kita dalam live Q&A yang diselenggarakan oleh OIF UMSU ini. Kemudian juga sudah hadir turut bersama kita Mas kita ini, Kang Mas, ada Kang Mas Dimas Firdaus yang juga tim peneliti dari Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Izinkan saya, Renanda Sinaga, memandu acara kita pada hari ini, di mana mungkin sahabat Astro dan sahabat dari Planetarium Jakarta juga sudah tahu tentang adanya live Q&A yang akan kita laksanakan ini, mungkin dari jejaring media sosial. Dan hari ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah sahabat tanyakan di kolom komentar atau balasan story di Instastory-nya Planetarium Jakarta, hari ini akan dijawab oleh ilmuwan-ilmuwan kita yang sudah ada bersama kita hari ini. Mungkin ada beberapa sepatah dua kata lah mungkin sebelum acara live Q&A ini kita mulai. Barangkali dari Bang Roni dulu. Kepada Bang Roni, kita persilahkan. Ya, terima kasih Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para pemirsa semua nih yang sedang menyaksikan live IG saat ini. Pertama-tama kami dari Planetarium dan Observatorium Jakarta mengucapkan terima kasih atas undangannya dan atas kolaborasinya di kegiatan
Q&A ini ya. Jadi saya rasa ini juga satu hal kegiatan yang cukup menarik. Kita bisa menampung banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih berkeliaran gitu ya di pikirannya mereka tentang astronomi, dan bisa kita coba bantu jawab. Semoga ini tidak berhenti di sini ya kegiatan ini. Semoga nanti kita bisa kolaborasi lagi, dan teman-teman OIF OMSU juga bisa kolaborasi lagi dengan komunitas-komunitas lain atau institusi lain untuk membahas ragam keilmuan astronomi ini. Oke, saya rasa itu aja cukup. Siap, terima kasih pada Bang Roni yang telah memberikan sepatah dua kata kepada sahabat kita semua yang hadir dalam live Q&A ini. Kemudian langsung saja kita juga berikan kesempatan kepada Bang Muhammad Dimas Firdaus untuk ya mungkin memberikan sepatah dua kata juga kepada sahabat-sahabat yang hadir dalam acara live Q&A kali ini. Kepada Bang Dimas kami persilakan. Oke, terima kasih Roy atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman Astro semua. Ini merupakan kegiatan rutin ya, live Q&A ini sudah yang keempat. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Planetarium dan Observatorium Jakarta yang sudah bersedia menjadi tamu pertama kami pada kegiatan live Q&A ini. Semoga tadi yang sudah disebutkan ini menjadi langkah awal untuk kerjasama yang lebih besar ke depannya, juga menjadi langkah awal kerjasama dengan instansi atau lembaga astronomi lainnya. Karena bagaimanapun, kalau kemarin saya ingat kata-katanya Kak Rehan dari POJ itu, yang punya teleskop tuh nggak banyak, yang punya keilmuan di bidang astronomi di Indonesia tuh nggak banyak. Maka kita bagaimanapun selaku instansi atau lembaga yang berkecimpung di dunia astronomi punya kewajiban moral kepada masyarakat secara umum untuk mengedukasi terkait astronomi. Ya, mungkin ini langkah kecil yang bisa kami perbuat di awal, semoga kedepannya bisa lebih besar lagi. Mungkin itu, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bang Dimas juga yang sudah memberikan sepatah dua kata menyapa teman-teman yang hadir dalam live kita hari ini. Nah, sedikit menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin belum bergabung dalam live Q&A ini, bahwa live Q&A ini seperti yang dikatakan Bang Dimas tadi, bahwa ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Observatorium Ilmu Falak OMSU, yaitu tanya jawab yang dilakukan secara online, dan ini dilakukan berkala setiap bulan sekali, dan kita laksanakan kolaborasi kolaps lah bahasa entertainnya dengan observatorium ataupun institusi yang berhubungan dengan astronomi itu 3 bulan sekali itu Bang Ron. Jadi begitu, kami juga merasa terhormat sekali ketika Planetarium dan Observatorium Jakarta itu berkenan ketika kita ajak kolaborasi, dan seperti yang dikatakan Bang Dimas tadi juga, semoga ini menjadi langkah awal bagi kita untuk melakukan kolaborasi dan gebrakan yang lebih besar lagi. Barangkali kita mulai. Juga sudah kita lihat bersama, mungkin ada masuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Astro. Ya, di sini ada pertanyaan dari akun @Putri_Rahmasari 1. Dia mengatakan, wah keren nih. Terus mau nanya dong, apa dampak gerhana bulan kemarin kepada peradaban di bumi? Oh, ini pertanyaan yang update ya, karena kemarin baru saja terjadi gerhana bulan ya, Bang ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini mungkin pertama dijawab dulu oleh Bang Roni, lalu nanti kemudian dijawab oleh Bang Dimas. Saya kira seperti itu. Kepada Bang Roni kami persilakan sebagai penjawab. Ya, saya coba untuk jawab itu ya, pertanyaan tadi dari siapa? Saudari itu saudara ya? Saudari. Oh, saudari Putri ya, saudari Putri. Iya. Dampak dari fenomena langit ya, gerhana bulan atau bisa jadi mungkin gerhana matahari terhadap peradaban manusia. Kalau kita ngelihat dulu sejarahnya ya,
di kala dulu, di zaman orang dulu, mungkin ribuan tahun yang lalu, saat ilmu pengetahuan itu belum semaju sekarang, ketika ada terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, saat itu orang-orang sangat begitu ketakutan ya dengan fenomena langit tersebut. Mereka tidak tahu itu apa dan apa penyebabnya. Yang mereka yakini itu adalah bahwa sang dewa saat itu sedang murka kepada umat manusia saat itu, sehingga mereka menganggap bahwa dewa sedang marah, dan mereka menggambarkan bahwa dewa itu sedang memakan bulan atau memakan matahari. Dan akhirnya berkembanglah menjadi sebuah mitos dan sebagainya. Tapi seiringnya berjalannya waktu, seiring berkembangnya juga ilmu pengetahuan, akhirnya baru di tahun 1500-an mungkin ya, atau 1400-an baru bisa dijelaskan bahwa fenomena tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Dan apalagi ketika memasuki era astronomi modern, ketika eranya Galileo, di mana teleskop sudah dijadikan sebagai peranti observasi. Itu membuka cakrawala keilmuan dan peradaban manusia menjadi lebih maju lagi. Itu sudah pasti ya, peradaban keilmuan manusia akan jadi terus bertambah dan meningkat gitu. Nah, tapi kalau mungkin yang dimaksud oleh saudari Putri itu apakah ada efeknya secara langsung kepada physically manusianya? Mungkin ada ya, saya rasa ada gitu ya. Tapi mungkin tidak signifikan gitu apa yang kita rasakan. Tapi mungkin bagi beberapa makhluk hidup tertentu, katakanlah misalnya contohnya seperti gerhana matahari total gitu yang pernah kita saksikan bersama-sama di tahun 2016. Saat itu melintas di wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur. Banyak makhluk hidup ya, terutama mungkin hewan-hewan ya, dan juga tumbuh-tumbuhan yang cukup terpengaruh gitu terhadap fenomena benda langit, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, artinya apa? Bahwa makhluk hidup seperti itu pun juga terpengaruh secara fisikalinya gitu. Apalagi kita manusia gitu ya, mungkin secara tidak sadar kita pun sebenarnya juga terpengaruhi, tapi mungkin karena kita tidak sadar aja gitu. Kalau itu yang dimaksud oleh saudari Putri gitu ya, maksudnya mungkin pengaruh impactnya kepada diri kita gitu. Mungkin kalau Mas Dimas mungkin punya tanggapan lain mungkin. Ya, Nah, langsung saja mungkin Bang Dimas. Oke, saya setuju dengan Kak Roni tadi bahwa untuk dunia modern mungkin tidak begitu terasa efek secara langsung terhadap peradabannya. Cuman kalau kita lihat gerhana-gerhana yang pernah terjadi di Indonesia, saya jadi teringat gerhana matahari total 1982 yang waktu itu melintas Yogyakarta. Nah, yang unik pada saat itu memang pemerintah malah menganjurkan kita untuk bersembunyi di dalam rumah masing-masing kan ya. Saya belum lahir. Saya belum lahir tahun itu, cuma saya mendapatkan cerita-cerita dari dosen, cerita-cerita dari orang-orang yang hidup pada masa itu pemerintah malah menyuruh kita bersembunyi gitu, itu berbahaya. Sehingga para peneliti-peneliti asing yang datang ke Indonesia malah terheran-heran. Kok ada event astronomi yang langka lah, katakan gerhana matahari total kan terbilang cukup jarang dibanding gerhana-gerhana yang lain, tapi kok malah pemerintah tidak antusias, malah masyarakat disuruh berlindung, padahal itu kan melewati Pulau Jawa, salah satu pulau terpadat di dunia gitu. Nah, ketika terjadi gerhana lalu akhirnya banyak kondisi-kondisi seperti itu menurut saya kalau untuk Indonesia, negara yang masih berkembang, itu sangat berpengaruh terhadap peradaban, bahwa kita semakin melek terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kita semakin aware bahwa sains itu penting, bahwa sains itu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena bagaimanapun di negara berkembang masih ada pemikiran-pemikiran bahwa sains itu nomor 2, yang utama itu ekonomi, yang utama itu sosialnya kayak gimana, yang utama itu hukum kita harus berjalan dan sebagainya. Sementara sains jadi terpikirkan. Jadi kalau menurut saya adanya gerhana bulan yang kemarin terhadap peradaban manusia adalah kita lebih aware terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu. Ya mungkin boleh saya tambahkan sedikit ya. Tadi menyinggung tadi masalah masalah kita aware terhadap kejadian fenomena itu. Ini juga yang menjadi landasan kenapa akhirnya presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, di tahun 1963 beliau dengan berani pada saat itu untuk membangun sebuah planetarium
dan berpusat di Jakarta saat itu. Bayangkan ya, di saat itu di tahun 63, di kala perekonomian masyarakat saat itu masih susah mungkin untuk cari makan sehari-hari gitu ya. Tapi beliau berpikir jauh ke depan bahwa Indonesia ini harus maju dalam hal iptek gitu. Dan kita harus jangan sampai kita tertinggal gitu. Dan lucunya kalau kita melihat sekarang malah justru kita tertinggal dengan India. Mungkin kita melihat India mungkin kayaknya negara miskin gitu ya. Tapi jangan salah, mungkin kita melihat di TV negara miskin, tapi jangan kaget ya kalau ternyata Indonesia menitipkan satelitnya untuk diluncurkan dengan roket buatan India. Harusnya kita malu gitu loh. Coba kalau seandainya spirit yang udah dibangun Bapak Soekarno di tahun 63, di mana dia saat itu bilang kita harus bangun planetarium di Jakarta dan observatorium sekaligus di Jakarta. Kenapa? Biar masyarakat kita ini melek terhadap ilmu pengetahuan, tidak lagi percaya dengan tahyul. Karena dulu Soekarno ketika waktu kecil, ketika ada gerhana, orang tuanya nyuruh Soekarno ngumpet di bawah kursi, suruh ngumpet di bawah kolong kasur dan sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang dulu masih percaya dengan tahyul itu. Padahal itu sebenarnya bisa dijelaskan secara sains, secara ilmiah gitu. Nah, itulah yang perlu mungkin kita semua perlu sadari ya, teman-teman saya yang menyaksikan, bahwa betapa luhurnya dulu Bung Karno itu membuat sebuah fasilitas yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang kita di saat itu. Tapi beliau sudah berpikir jauh ke depan untuk 20 tahun, 50 tahun ke depan untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dan ini sudah satu hal yang perlu kita pertahankan ya, bahwa apa yang dibuat dan dibangun oleh Soekarno itu bukan semata-mata kepentingan politik, tapi untuk kepentingan bangsanya sendiri gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Kak Roni dan Bang Dimas sudah yang menjawab pertanyaan dengan sangat jelas ya. Ada juga tadi rentetan historis dari berbagai peradaban yang menyikapi fenomena ini dari dulu ya Bang, sampai ada yang rezim menganjurkan masyarakatnya untuk bersembunyi di kala kejadian ini terjadi. Nah, yang saya simpulkan dari kedua pemateri kita yang sangat luar biasa ini bahwa gerhana ini tentu berdampak kepada peradaban kita. Artinya apa? Dahulu kala ketika kita menyaksikan fenomena ini ada mitologi atau semacam ritual yang kita laksanakan, ya mungkin akibat terbatasnya literasi dan referensi pada saat hari itu. Nah, dengan zaman yang ada saat sekarang ini harusnya kita lebih melek lagi, lebih aware lagi dengan fenomena-fenomena ini, dan kita harus lebih terpacu lagi untuk meneliti risetnya dengan keakuratan yang lebih baik daripada masa-masa sebelumnya gitu kali ya. Baik, kita juga langsung saja masuk ke pertanyaan dari akun @content.porer_. Ini kayaknya pertanyaannya nyenggol kayak ke pertanyaan Putri tadi nih, Bang Ron. Walaupun ini agak fantastis pertanyaannya. Gerhana matahari dan bulan itu bisa terjadi karena apa? Apakah karena naga menyemburnya katanya? Ya itu. Saya kira tadi sudah dijawab lah ya oleh kedua pemateri kita tadi. Itu kan ada tidak hanya anggapan seperti itu, artinya ya mungkin ini pendapat pribadi saja, dan saya rasa tadi sudah dijawab oleh kedua pemateri kita. Bagaimana, atau mungkin ada sedikit yang ingin dikomentari Bang Roni dan Bang Dimas? Kalau saya sih berpikirnya begini ya, cerita-cerita legenda yang lahir di kala itu ya, di masa-masa lalu itu tetaplah menjadi legenda, dan itu harus dipertahankan menjadi sebuah cerita untuk anak-anak generasi sekarang dan tuan anak. Mungkin orang-anak sekarang mungkin udah jarang yang diceritain kali ya, tentang legenda Nini Ante atau legenda Lintang Waluku dan sebagainya gitu. Karena gini, legenda itu menjadi satu bukti, menjadi satu buah catatan bahwa kita bisa melihat bagaimana perkembangan keilmuan ini, di mana orang dulu punya legendanya, punya mitosnya, dan sebisa mungkin itu juga dipertahankan, kalau perlu dibuatkan dalam sebuah buku,
dan diceritakan kembali kepada anak-anak gitu ya sebagai sebuah cerita dongeng sebelum tidur gitu. Tetapi juga di satu sisi kita perlu juga bukti ilmiahnya yang perlu kita sampaikan. Dan mengenai legenda-legenda ini sebenarnya sudah ada sebuah program di tahun 2009. Saat itu 2009 itu bertepatan dengan International Year of Astronomy atau IA 2009. Salah satu inisiasinya adalah almarhum Profesor Dr. Kaifu. Beliau dari Jepang. Beliau punya ide bagaimana kalau kita mengumpulkan legenda-legenda astronomi yang ada di Asia Pasifik ini. Akhirnya beliau mencoba berkomunikasi dengan negara-negara sahabat dari Asia Tengah sampai Asia Tenggara gitu ya. Dan kita coba kumpulkan legenda-legenda yang ada di setiap negara ini, dan kita coba cari apakah di setiap negara ini ada persamaan cerita gitu. Ternyata memang banyak persamaan cerita antara Indonesia misalnya dengan cerita-cerita yang ada di Malaysia atau mungkin di India begitu. Tanpa kita harus menghilangi legenda tersebut, tapi itu biarkanlah menjadi sebuah cerita yang abadi gitu ya. Karena dari situlah imajinasi anak-anak nantinya akan terbentuk gitu, dan nanti akan mencoba untuk mempelajari lebih jauh lagi. Jadi menurut saya legenda itu banyak sekali. Justru kita malah jangan menghilangkan legenda itu, karena mentang-mentang kita nih ada di dunia sains gitu terus kita tolak legenda itu gitu ya. Jangan, kita harus tetap pertahankan legenda itu sebagai sebuah karya budaya gitu. Oke, terima kasih Bang Roni. Barangkali cukup ya Bang Dimas. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya saja. Seperti yang disampaikan Bang Roni tadi sudah cukup menjawab dari dua pertanyaan yang sebenarnya relevan, walaupun pertanyaan yang dari kedua tadi itu lebih ke sinetron ya, agak pertanyaan sinetron, dan itu memang mungkin menarik dari sisi yang non astronom lah. Mungkin bisa jadi dari cerita itu kayak yang dikatakan Mauroni tadi, generasi itu tertarik nanti lalu membuat sesuatu cerita fiksi, walaupun fiksi sah-sah saja dalam dunia hiburan dan lain sebagainya ya Bang Ron ya. Dan itu sesuatu yang baik juga gitu. Karena itu akan meningkatkan imajinasi mereka gitu kan ya. Dan dari imajinasi tersebut nanti ya kayak dulu lah, orang kan berimajinasi bagaimana bisa terbang ya. Iya betul. Tapi akhirnya dari imajinasi tersebut terbentuklah ada sebuah teknologi pesawat sekarang. Gitu. Okay. Jadi jangan dibantah gitu imajinasi itu, jangan dikurung. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita masuk dari pertanyaan yang masuk di Instastory-nya Planetarium dan Observatorium Jakarta dari akun @aisyabila. Pertanyaannya, bagaimana pendapat para narasumber tentang Fermi Paradox? Sebelum menjawab mungkin saya sampaikan kepada abang-abang sekalian pemateri bahwa tanya jawab kita ini mungkin sekitar 1 jam lagi sampai jam 3 ya Bang ya. Jadi agak kita mepetkan aja, agak kita rapatkan aja waktu untuk menjawab, karena ada cukup banyak pertanyaan yang harus kita jawab ini Bang. Oke. Saya persilahkan dari Bang Dimas dulu. Oke, terima kasih. Tentang Fermi Paradox ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Saya ceritakan sedikit mengenai Fermi Paradox. Jadi Fermi Paradox ini dari namanya bahwa ada seorang astronom bernama astrofizisis ya, bukan astronom, astrofizisis bernama Fermi ini dari Amerika ini yang bertanya-tanya pada saat itu, karena pada saat itu kan kosmologi lagi gencar-gencarnya berkembang ya. Jadi tentang alam semesta secara umum. Tapi bertanya-tanya, pada saat itu ada tontonan televisi yang menggambarkan tentang alien gitu. Jadi pada saat itu film-film cerita tentang alien itu sedang berkembang, ilmu astronomi pun sedang berkembang pesat-pesatnya. Tahun 1950-an itu kan ilmu astronomi berkembang, tapi kita belum pernah menerbangkan sesuatu ke luar atmosfer kita gitu. Lalu bertanya-tanya, dari banyaknya hasil penemuan, terutama setelah Hubble dengan konstantanya itu menemukan bahwa alam semesta ini mengembang dan sangat banyak galaksi di luar sana, banyak planet, banyak bintang di luar sana, ada ekspektasi kayaknya di luar sana ada deh kehidupan cerdas lainnya.
extraterrestrial intelligence tuh kayaknya ada gitu. Tapi kok sampai saat ini nggak ada bukti-bukti yang menuju ke arah sana. Jadi itu Fermi paradox tuh. Jadi ada harapan, ada pikiran bahwa di luar sana mungkin ada extraterrestrial intelligence, tapi sampai sekarang kita nggak bisa menemukan itu bukti-buktinya. Bahkan sampai sekarang sudah 70 tahun berlalu dari Fermi paradox itu dicetuskan, sampai sekarang kita masih belum menemukan bukti-bukti konkret atas adanya extraterrestrial intelligence. Nah itu bagaimana? Kalau dari saya mungkin simpelnya tidak menutup kemungkinan akan adanya extraterrestrial intelligence di luar sana, akan tetapi memang jaraklah yang memisahkan kita gitu. Jaraknya tuh sangat jauh sekali, jadi belum ada komunikasi. Udah beberapa kali kan ada wahana-wahana yang diluncurkan keluar sana, ada yang membawa piringan hitam dari kita, ada yang mengirimkan lewat sinyal radio tentang apa yang ada di bumi. Lalu kemarin sempat ramai mengirimkan bentuk tubuh manusia keluar sana dan lain sebagainya untuk mencari itu extraterrestrial intelligence. Tapi sampai saat ini kan balasannya nggak ada dan lain sebagainya, karena memang jarak yang memisahkan kita terlalu jauh. Apakah mungkin? Ya tidak bisa dibilang tidak mungkin, tapi apakah sudah ditemukan? Mungkin sampai 100-200 tahun ke depan masih menjadi misteri bagi kita. Ya, tapi jadi motivasi juga bagi manusia kan. Sekarang Obnas tuh salah satu yang sering digembar-gemborkan oleh media kan. Obnas itu dibangun untuk mencari alien. Padahal buat nyari eksoplanet, tapi media misalnya nyari alien di luar sana ya. Ya bagus saja untuk memotivasi kita mendalami sains, tapi memang sampai saat ini belum ada bukti-bukti konkret adanya extraterrestrial intelligence di luar sana. Oke, dari saya, mungkin dari Kak Roni ada tambahan? Ya, langsung saja kami persilakan ke Bang Roni, barangkali ada yang mau ditambahkan. Kalau terkait Fermi paradox, sebenarnya ini bukan bagian bidang saya sih ya. Saya sendiri sebenarnya nggak bisa banyak jawab hal tentang topik ini gitu. Biarkan nanti ada orang yang akan menjelaskan itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa bisa mencari literaturnya dari mungkin Langit Selatan atau mungkin dari beberapa situs yang lainnya. Tapi sempat tadi yang disinggung oleh Mas Dimas, mungkin teman-teman yang ada tertarik di bidang ini bisa coba nonton salah satu film udah lama sih ini sebenarnya, tahun 1997. Judul filmnya Contact. Ya. Kalau mungkin Mas Dimas tahu, mungkin ya pernah nonton ya, Carl Sagan ya, diangkat dari novel Carl Sagan. Pemerannya Jodie Foster dan syutingnya di itu ya, kalau masih ingat Arecibo yang sekarang sudah pensiun karena 2 tahun yang lalu ya runtuh ya. Jadi jatuh. Jadi itu cukup menarik gitu untuk kita pelajari gitu. Dan kalau lebih tertarik lagi, coba cari program, nama programnya SETI at Home. Nah itu program SETI at Home itu tidak harus ilmuwan. Kita pun sebagai masyarakat kecil pun kita bisa kontribusi dan kita bisa ikuti programnya dia gitu. Dari rumah loh ya, nggak mesti harus di observatorium. Dari rumah bisa kita ikutin programnya SETI at Home. Nah seperti apa programnya? Nah itu coba nanti teman-teman silakan cek sendiri deh di situsnya. Baik, saya rasa cukup, dan itu pertanyaan tadi sudah dijawab oleh dari kedua pemateri kita. Saya sedikit tidak terganggu sih, cuman sedikit agak tanda petik greget agar ini juga bisa kita dicerahkan ya, khususnya Bang Roni. Ini banyak sahabat-sahabat kita yang nanya nih, apakah planetarium dan observatorium Jakarta tidak buka lagi untuk umum? Atau kapan ini buka? Barangkali bisa dicerahkan dulu Bang Roni sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Walaupun itu memang pertanyaan juga yang harus kita jawab. Langsung saja Bang Roni. Oke, jadi terkait pertanyaan itu buat teman-teman yang menyaksikan saat ini ataupun nanti mungkin yang melihat rekaman ini, kalau ada pertanyaan itu, kapan Planetarium Jakarta buka? Nah kebetulan kami sebagai user planetarium di Jakarta, kami nggak bisa memutuskan kapan planetarium itu buka, karena planetarium itu dalam masa revitalisasi dan yang merevitalisasi adalah PT Jakpro, gitu ya. Jadi silahkan teman-teman langsung kontak via DM Instagram gitu ya ke PT Jakpro dan silakan tanya ke beliau gitu ya, kapan Planetarium Jakarta bisa kita kunjungi kembali gitu.
Karena meskipun di sini sudah diresmikan gitu ya, sudah di launching gitu oleh gubernur yang sebelumnya Pak Anies, tapi nyatanya sampai sekarang belum dibuka-buka juga. Nah, jadi kenapa kok belum dibuka? Silakan tanya langsung ke PT Jakpro. Sekian, terima kasih. Baik, saya kira cukup mencerahkan ya apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sahabat. Ya barangkali berdoa saja agar segera dapat dibuka untuk publik ya Bang Ron ya. Pastinya dibuka untuk publik, cuman kapan waktunya saya sendiri sebagai user yang bekerja di situ nggak tahu kapan dibukanya. Baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih spesifik kepada Bang Dimas ini mungkin ya. Kemarin ada yang komen di postingannya FB OIF, seseorang yang memberikan dalil Al-Quran tentang geosentris. Bagaimana menurut admin? Ya itu nanya ke saya berarti. Nanya ke ini maksudnya ke apa kita. Ini nanya di dalam Q&A ini ya. Bang Dimas, kami persilakan untuk mencerahkan hal ini. Oke. Ya, saya juga baca itu komentarnya. Jadi beliau ini salah seorang netizen media sosialnya OIF lah ya. Mungkin juga sempat beberapa kali di POJ juga ada yang bertanya seperti itulah mungkin ya. Mungkin dulu lah, sekarang udah mencekan tercerahkan netizen POJ. Mungkin dulu ada yang sempat tanya. Cuma yang saya perhatikan gini, beliau yang menulis tersebut kan mengutip surat Yasin ya kalau tidak salah ayat 38 sampai 40 tentang bahwa matahari dan bulan itu beredar pada garis edarnya. Dan akhirnya ya semua itu tertata pada orbitnya lah gitu, pada fi falakias bahun kan gitu, dalam orbitnya, dalam garis edarnya dan sebagainya. Nah, kita harus pahami dulu bahwa Al-Quran itu turun 1400 tahun yang lalu. Di mana memang pada saat itu ilmu pengetahuan terutama astronomi belum berkembang sekarang. Bahkan pada tahun itu, pada masa itu, karya astronomi paling legendaris itu kan Almagest punyanya Ptolemeus ya, yang ditulis 100 tahun sebelum Masehi. Itu adalah karya astronomis paling fenomenal. Bahkan sampai sekarang pun kita masih gunakan Almagest itu karya Ptolemeus. Dan pada saat itu memang yang dipahami adalah matahari itu ada pada porosnya. Nah, poros yang mana nih yang dimaksud? Karena kalau kita tahu kan matahari itu punya dua lingkaran ya. Lingkaran yang kita amati dari pengamat di permukaan bumi ini. Ada lingkaran deklinasi, terbit dan terbenam matahari. Ada pula lingkaran ekliptika, gerak semu tahunan matahari. Nah, biasanya yang dipahami sebagai falak di situ, yang artinya falak ini kan secara bahasa itu melingkar. Jadi orbit yang melingkar. Bahkan kalau kita cek di kamus, sirkuit balap itu juga bahasa Arabnya falak karena dia kan melingkar. Nah, jadi pada pemahaman di sini yang disebut falak dalam ayat tersebut memang adalah biasanya ya kalau kita lihat di kamus-kamus yang diartikan falak itu lingkaran ekliptika, yang dimana di situ terdapat 12 zodiak lah gitu bahasanya kan, dari mulai Aries sampai ke Capricorn. Nah, tapi geosentris karena itu hanya apa yang kita lihat dari permukaan bumi, itu yang kita lihat dan itu masih dipakai sampai sekarang. Kalau kita ngitung arah kiblat misalnya, kalau kita ngitung waktu sholat, kita ngitung untuk kondisi hilal, ya semua pakai sudut pandang geosentris karena itu lebih mempermudah kita sebagai user di permukaan bumi. Tapi itu bukan berarti nyatanya seperti itu. Nah, dari kita tahu kemiringan ekliptika ternyata 23,5 derajat dari ekuator. Nah, ini kenapa ini kok kayak gini? Oh, ternyata itu merupakan dampak dari kemiringan poros bumi terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Oh, ternyata di situ kan. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat pendek nih, jangka pendek, oke, oh berarti matahari dan bulan ini mengitari bumi. Tapi harusnya jangan cuma baca satu ayat itu saja gitu. Jangan baca surat Yasin 38-40 aja, tapi baca surat-surat yang lain yang dimana kita itu ditantang oleh Allah, yaitu diperintahkan la'alakum tafakkarun, apakah kalian tidak berpikir, la'alakum tadabbarun dan yang sebagainya. Kita jadi lebih dalam melihatnya, bukan hanya apa yang kita lihat secara fisik dari permukaan bumi,
tapi kita mengembangkan ilmu pengetahuan akhirnya tahu bahwa oh ini ternyata sebenarnya bumi yang mengitari matahari dengan bidang ekliptikanya. Oh, ada kemiringan antara poros bumi dengan bidang ekliptikanya sehingga lingkaran ekliptika bumi ini, lingkaran ekliptika matahari yang kita lihat dari permukaan bumi itu miring dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kayaknya ngambil referensi ayatnya cuman setengah nih, nggak dilanjutin. Gitu sih kalau dari saya. Ya. Mungkin dari Karoni ada tambahan terkait hal itu? Mungkin singkat saja Bang Roni biar kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau saya sih tidak terlalu banyak komentar ya. Intinya sih kalau kita menerjemahkan sebuah ayat, jangan berhenti sampai di situ. Sebenarnya tadi seperti disampaikan Mas Dimas bahwa kita harus melihat dan jangan terlalu mentah menafsirkan atau mengartikannya. Begitu. Ya baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Terima kasih juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita semua. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang cukup menarik ini dari akun Muzazizah. Wah, agak susah juga nih Zizah. Pertanyaannya, buat yang tertarik sama astronomi, komunitas apa saja yang bisa diikuti oleh pemula? Ini terlihat antusias dengan astronom ya. Langsung saja Bang Roni mungkin. Ya. Saya nggak tahu ya saudari Aziziza itu tinggalnya di daerah mana gitu ya. Iya. Kalau seandainya di daerahnya itu, coba cari di daerahnya apakah ada komunitas astronomi gitu ya. Kalau ada komunitas astronomi yang dia sifatnya bukan komunitas di sekolah atau mungkin di universitas ya, tapi emang komunitas yang dia berdiri sendiri gitu, tidak di bawah sekolah gitu. Nah, lebih baik silakan bergabung ke situ. Tapi kalau misalnya ternyata di daerahnya tidak ada klub astronomi, ya teman-teman sekarang masih bisa bergabung ya, banyak di grup Facebook, di grup Instagram juga banyak komunitas astronomi yang bisa teman-teman ikutin gitu. Dan di situ teman-teman bisa sharing ya, atau mungkin ingin tanya-tanya perihal apa yang ingin tahu teman-teman, itu bisa ditanyakan situ secara langsung. Di Jakarta ada HAJ di sini, terus saya lupa ya ada berapa sekarang di Indonesia itu, kalau tidak salah mungkin ada sekitar komunitas astronomi itu, kalau tidak salah ada sekitar 70 mungkin sampai 90 komunitas kali ya, kalau tidak salah, banyak. Dan semuanya kita sudah coba data dan sudah pernah gathering di tahun 2017, waktu itu acaranya Janaka namanya di Jawa Timur, waktu itu kita kumpulnya, dan sekarang bertambah lebih banyak lagi gitu. Memang mayoritas lebih banyak sih di daerah Jawa ya. Untuk daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur belum terlalu begitu banyak komunitas astronominya. Ya baik, mungkin sudah cukup terjawab ya. Kita langsung beralih saja ke pertanyaan selanjutnya dari akun @bibip_kr. Ini pertanyaannya, saya dengar di planet Mars juga ada yang namanya pohon. Jika itu benar, maka seperti apa bentuknya? Apakah sama seperti pohon di bumi? Ini pertanyaan dari sahabat kita dari bibip_kr. Mungkin bisa dijawab. Kita mulai dari Bang Dimas dulu. Oke. Saya bahkan baru tahu emang di Mars ada pohon ya. Sama, saya juga baru tahu. Mungkin kalau yang sempat ramai itu 2 tahun yang lalu, 2020, seingat saya tuh ada penelitian yang menemukan calon bakal calon kehidupan yang bakteri bersatu di atmosfer Venus. Tapi itu bukan di Mars dan bukan pohon gitu. Pohon itu kan kompleks ya, nggak cuma satu sel gitu. Satu organ aja banyak selnya. Yang saya tahu sih itu di Venus tahun 2020 ya kalau nggak salah, itu ada penelitian yang itu pun belum yakin bakteri sebenarnya, cuman ada salah satu
unsur pembentuk bakteri, pembentuk makhluk hidup yang terdeteksi di atmosfer Venus. Adapun mungkin kalau yang di Mars itu biasanya yang sering di blow up ceritanya adalah adanya bekas jalur air, adanya di bawah es itu ada dimungkinkan ada kehidupan, yang paling itu aja. Cuman kalau sampai pohon saya belum pernah baca. Mungkin Karo ini ada insight tentang pohon. Mungkin sebelum ke pohonnya, kalau boleh nambahin, emang tanahnya di Mars subur ya? Mungkin habis nonton The Martian, Kak. Mungkin yang dia lihat mungkin film The Martian kali mungkin. Ya. Pohon kentang mungkin maksudnya kali ya. Iya. Saya rasa sudah cukup terjawab lah ya, sudah cukup tercerahkan. Kita beralih saja langsung ke pertanyaan selanjutnya yang juga cukup menarik. Ini dari akun @aurel_liam_v. Dia nanya nih Bang Ron, black hole itu besarnya bisa seberapa? Mungkin bisa dijawab dulu melalui Bang Roni dulu, nanti Bang Dimas. Kami persilakan kepada Bang Roni. Black hole itu sebesar apa? Saya juga malah nggak kebayang ya black hole itu sebesar apa. Mungkin para ilmuwan juga nggak tahu sebesar apa. Tapi kalau saya ditanya masanya gitu ya, masanya sebesar apa masanya? Karena pertanyaan kan cuma nanya sebesar apa, bisa jadi kan ukurannya ya, ukuran diameternya atau mungkin fisiknya, atau bisa juga kan sebesar apa masanya gitu kan. Kalau ukuran diameter berapa saya nggak tahu berapa ukurannya, tapi kalau masanya black hole yang kecil masanya bisa 4-10 kali masanya matahari. Tapi kalau yang supermassive black hole yang udah taraknya besar, yang sudah berada di pusat galaksi, itu ukurannya masanya bisa jutaan, mungkin bahkan miliaran kali masanya matahari gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin Bang Dimas ada tanggapan terkait pertanyaan dari sahabat kita ini? Tentang seberapa besar black hole, ya betul. Karena kalau dalam fisika kan kita mengetahui yang besar itu apanya nih tadi, apakah radiusnya gitu ya, ataukah volumenya ataukah masanya kan gitu. Cuman biasanya kalau untuk black hole, radius dari black hole itu memang ditentukan kan, biasanya batas radius black hole itu adalah event horizon ya, atau yang kita potret itu tuh, yang melingkarnya itu tuh event horizon. Nah itu yang biasa dianggap sebagai batas black hole, dan besarnya atau radius event horizon itu ditentukan oleh massa black hole tersebut. Semakin besar massanya, maka akan semakin banyak materi yang akan tersedot begitu kan ya, sehingga semakin besar juga lingkaran cahaya yang bisa terbentuk gitu kan, semakin besarnya massa. Nah tadi disebutkan juga memang black hole-nya disebut dengan sun mass black hole gitu ya, solar mass black hole yang tadi disebutkan 4-100 massa matahari lah, yaitu fase akhir evolusi bintang kan, seperti itu, yang bentangnya besar ya. Fase akhir bintang besarnya jadi black hole salah satunya. Nah, adapun tadi supermassive black hole, bahkan ada yang ultra besar gitu ya, black hole yang ditemukan di pusat-pusat galaksi itu sampai miliaran massa matahari ya. Jadi tidak ada batasnya ya. Sampai saat ini para peneliti pun tidak memberikan ambang atas black hole itu sebesar apa. Karena kita nggak tahu juga sebesar apa black hole itu sampai ditemukan terus-menerus. Yang ilmu pengetahuan itu berkembang ya atas apa yang diamati. Jadi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih pada kedua pemateri kita yang sudah mencerahkan pertanyaan dari saudara Aurel ini. Mungkin barangkali bisa kita menurut saya lah kepada Aurel, mungkin barangkali kalau bertanya memberi pertanyaan selanjutnya itu lebih spesifik lagi biar pemateri kita ini lebih memudahkan untuk menjawabnya, karena pertanyaannya cukup umum. Agar jawabannya nanti juga lebih spesifik ketika Aurel nanyanya spesifik gitu ya Bang Ron ya? Ya, betul. Oke. Lebih spesifik lebih bagus. Lebih bagus.
Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari akun Rabila28_. Konnichiwa Min. Ini jawabnya apa nih kok konnichiwa nih? Izin bertanya dong. Planet kita kan ada banyak, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aku penasaran nih, apakah ada planet selain bumi yang sebenarnya punya potensi dihuni? Dan apa sebabnya? Terima kasih. Oh, ini jawabannya tahu, arigato. Gitu ya, Bang Dimas ya. Kepada Bang Dimas, kami persilakan dulu, nanti dijawab juga sama Bang Roni. Ya, konnichiwa. Tadi siapa namanya? Ya, Rabila. Dari Nabila ya, konnichiwa. Mantap jiwa ya. Untuk planet ya, oke, planet. Jadi kalau misalnya kita lihat sejarahnya, memang planet ini kan disebut planet karena dia berpindah-pindah setiap malam posisinya. Secara deklinasi berpindah-pindah. Beda dengan bintang-bintang latar lainnya yang cenderung tetap. Maka planet pun sebenarnya arti dasarnya ya bintang pengembara. Nah, di tata surya kita, yang dimana intinya adalah matahari, memang saat ini disepakati ada 8 planet. Dan ada sekian belas dwarf planet lainnya. Dan sampai sejauh ini di tata surya kita tidak ada lagi planet lain yang diyakini berpenghuni seperti bumi. Namun jika kita perluas planet secara umum, berarti yang di luar tata surya kita juga, yang sekarang sedang banyak dicari, yang sekarang juga IAU sedang punya programnya, yaitu Name Exoworld. Itu planet di luar tata surya kita sudah ditemukan sekitar 5.000-an lebih planet exo atau extrasolar planet. Nah, apakah memungkinkan ada kehidupan yang lain? Ya, sama seperti pertanyaan tadi di Fermi Paradox ya, tidak menutup kemungkinan, cuma sampai saat ini kita masih belum menemukan. Adapun penelitian yang dilaksanakan sekarang adalah mencoba mencari kira-kira mana planet di luar tata surya kita yang memungkinkan. Ada beberapa variabel, beberapa parameter yang menjadi acuan, seperti jarak antara planet tersebut dari bintang induknya, lalu seberapa besar bintang induk dan planet tersebut, lalu kandungan apa saja pada atmosfernya, dan yang sebagainya. Itu menjadi beberapa parameter yang dicari oleh para peneliti untuk planet-planet ekstra surya. Oke, itu dari saya, dari Karoni. Ada tambahan? Ya, Karoni, barangkali ada yang mau ditambahkan? Terkait ini ya, terkait apa tadi? Jumlah planet ya. Memang untuk saya mungkin lebih ke arah ini nih, planet kerdil ya. Kalau planet ya kan sudah ketahuan. Sekarang sejak tahun 2006 ya planet ya di tata surya kita ada 8 gitu. Pluto sudah pindah kelompok, pindah status gitu ya, jadi planet kerdil gitu. Tapi justru yang menarik di sini adalah planet kerdil yang pastinya kemungkinannya akan terus bertambah nanti jumlahnya. Sekarang sudah ada sekitar mungkin ada belasan calon yang masih diamati, apakah si calon-calon ini akan menjadi planet kerdil atau malah justru tidak gitu ya. Dan terkait masalah kehidupan mungkin juga perlu dispesifik lagi gitu. Apakah di planet-planet atau mungkin di satelit-satelit dari planet itu apakah ada punya kehidupan? Nah, yang dimaksud kehidupan ini kehidupan seperti apa dulu? Gitu. Apakah kehidupan, nah seperti tadi Mas Dimas sampaikan, apakah kehidupan makhluk bersel tunggal gitu, atau kehidupan yang seperti kita gitu, manusia yang punya akal, yang punya kecerdasan dan sebagainya gitu. Kalau seandainya misalnya makhluk kehidupan yang dicari adalah apapun itu makhluk hidupnya gitu ya, bahkan yang bersel tunggal sekalipun, mungkin ini jadi PR kita juga gitu ya, bahwa di bumi sendiri, di daerah yang ekstrim, katakanlah di Yellowstone gitu ya, yang temperaturnya bisa sampai 600 derajat Celcius. Ketika diambil sampelnya di danau tersebut, ternyata ada unsur kehidupan yang hidup bertahan di temperatur 600 derajat Celcius. Artinya kalau di bumi bisa ada makhluk hidup yang bertahan di temperatur dan yang se ekstrim itu, ya memungkinkan saja gitu ya. Kalau di Venus yang temperaturnya juga sama 600 derajat Celcius, bisa jadi mungkin ada kehidupan seperti yang ada di bumi gitu ya.
Atau mungkin ekstrimnya kalau di Antartika mungkin yang temperaturnya sampai minus 30 atau minus 40 derajat Celcius. Ada juga ditemukan makhluk hidup yang survive, bisa hidup di situ. Barangkali mungkin bisa juga ada makhluk hidup yang bertahan di Pluto atau mungkin di Europa mungkin ya, di salah satu satelitnya dari Jupiter. Jadi apa-apa yang kita amati di bumi ini jadi landasan untuk eksplorasi ya benda-benda yang ada di tata surya kita gitu. Jadi memang bukan PR yang singkat ya, tapi ini PR yang panjang gitu untuk menjawabnya gitu. Tapi itulah yang justru dilakukan oleh para ilmuwan kita. Oke, mungkin nambah sedikit terkait tadi betul kehidupan. Pengetahuan saya sejauh ini yang memang disinyalir itu tadi disebutkan di Venus dan juga di bawah lapisan esnya Titan. Nah, itu sempat ramai juga tuh, dimungkinkan di bawah lapisan permukaan es di Titan. Titan apa Europa? Titan, satelitnya Saturnus. Oh, satelit Saturnus. Yang dia kaya akan metana. Nah, itu disinyalir di situ juga mungkin ada kehidupan. Cuman ya sekali lagi, jangan dibayangkan kehidupan seperti kita yang lagi live di sini ya. Itu mengerikan gitu. Jadi kehidupan yang sederhana gitu. Iya, itu sederhana. Itu dimungkinkan. Kalau kehidupan kompleks ya tadi kita masih belum ada bukti-bukti konkret kalau kehidupan kompleks. Mungkin itu. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah menjawab pertanyaan dari sahabat kita Rabila. Ternyata saya baru lihat nih, ternyata ada juga yang nge-replay pertanyaan dari Rabila ini. Dari dia nih akun Mr. Beca nih, dia kok balas komentar dari Rabila tuh. Kamu nanya. Ini sedang merabah ya. Sedang mewabah ini kamu nanya ini. Baik, barangkali kita akan masuk juga ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang masuk di akun POJ ya. Dari akun @ronaldmarseille. Pertanyaannya, sebenarnya dark energy itu apa ya? Itu barangkali bisa dijawab pada pemateri kita. Dimulai dari Bang Roni dulu. Pertanyaan cukup berat sih ya tentang dark energy, karena ini adalah salah satu pembahasan di kosmologi. Saya tidak bisa menjawab lebih detailnya ya, karena memang bukan keahlian saya untuk menjawab hal kosmologi gitu ya. Mungkin tadi siapa namanya? Marcel ya? Ronald Marseille. Ya, Ronald Marseille. Mungkin nanti Ronald bisa coba diskusi dengan teman-teman di komunitas atau mungkin dosen astronomi mungkin kali ya. Memang dia memiliki latar belakang yang lebih mumpuni di bidang kosmologi. Tapi yang pasti yang saya tahu tentang si dark matter ini adalah bahwa justru energi inilah yang membuat alam semesta ini mengembang dipercepat, dan kelimpahannya di alam semesta cukup besar, cukup dominan, kurang lebih sekitar 72% kalau tidak salah gitu ya. Setelah itu baru ada dark matter, lalu ada yang lain-lain sebagainya gitu. Tapi apa sebenarnya si dark energy ini? Nah, saya sendiri tidak mendalaminya tentang itu. Mungkin saudara Dimas bisa bantu jawab, mungkin tahu tentang perihal dark energy ini. Ya, pada Bang Dimas, mungkin barangkali ada yang ingin ditanggapin. Oke, untuk dark energy ya betul bahwa ini salah satu materi yang dibahas di perkuliahan tentang dark energy, dan memang jawabannya sebenarnya kita tidak tahu apa itu dark energy. Makanya sebutnya dark itu bukan karena dia berwarna hitam, tapi dark itu karena kita tidak tahu apa itu. Karena kita tahu apa itu dark. Cuman yang diketahui adalah ya sejarahnya dari penemuannya Hubble dan juga penemuannya Einstein tentang gravitasi dan juga tentang expanding universe, bahwa entah kenapa gitu ketika diketahui, apalagi ketika Hubble Space Telescope itu diluncurkan tahun 1988 itu semakin meyakinkan kita bahwa ternyata zaman dulu itu kecepatan berkembangnya alam semesta tidak secepat sekarang. Lalu tiba-tiba
cepat gitu sampai sekarang terus dipercepat. Itu kenapa seperti itu? Nah, secara perhitungan disebut dengan cosmological konstanta kosmologi. Nah, cuman kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang masih kita belum tahu. Jadi kenapa kita yakin itu ada? Karena secara perhitungan itu memungkinkan. Tapi secara pengamatan, secara keilmuan kita saat ini, kita tidak tahu mengapa ada energi tersebut. Tapi dampaknya terasa sampai sekarang. Tapi di skala kosmologi ya. Jadi kalau dalam astronomi itu, salah satu hal menarik di astronomi itu dibahas dari hal yang paling kecil, atom, bahkan ada neutrino yang lebih kecil lagi dan lain sebagainya, sampai membahas hal yang sangat luar biasa besar ya tadi, skala kosmologi. Di skala kosmologi kita udah nggak ngomongin meter, kilometer, dan lain sebagainya, udah jauh lebih besar dari itu. Nah, jauh besar dari itu tuh. Di skala kosmologi ini itu sangat berpengaruh sekali dark energy. Tapi kalau kita di kehidupan dalam ruang lingkup galaksi kita itu nggak begitu berasa gitu, efek dari dark energy. Mungkin itu singkatnya. Cuma kalau misalnya teman-teman penasaran, biasanya di kuliahnya Bu Hesti, kuliahnya Bu Nana itu cukup banyak membahas tentang dark matter, dark energy. Itu juga bisa tuh. Kalau misalnya ada kuliah-kuliah umum, teman-teman bisa ikut juga. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita yang telah menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kita sekalian. Di sini juga kembali lagi Bang Roni, pertanyaan yang biasa dilontarkan kepada kita. Ada tadi secara langsung, ada juga tadi ini baru nih untuk tugas vlog. Pertanyaan, apakah benar teater bintang sedang ditutup? Di sini kayaknya saya yang jawab. Sementara ini bangunan planetarium itu belum dibuka, dan kapan dibuka itu tadi sudah dijawab oleh Bang Roni. Nanti video ini akan diupload di YouTube. Itu tonton di situ nanti jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari akun @nana_3. Pertanyaannya, Kak, dari pengetahuan yang disebar, bulan bercahaya dari pantulan sinar matahari, sedangkan bulan itu materinya dari batu. Nah, visualisasi sederhananya kan batu kalau disinari senter nggak akan mantul, Kak. Saya kepo nih, boleh dikasih penjelasan? Ini gimana nih Bang Dimas? Kita mulai dari Bang Dimas dulu lah. Oke. Tadi ya ada premis yang menurut saya agak kontradiktif. Logikanya ketika batu kita senterin tidak memantulkan. Lah kita bisa lihat batu itu karena batu memantulkan. Ini premis ini agak kontradiktif. Karena sebenarnya mata kita ini bukan mengeluarkan cahaya lalu kita bisa melihat sesuatu gitu. Dulu orang berpikir seperti itu. Sampai akhirnya Ibnu Haytham itu bisa, ketika beliau dikurung itu kan oleh Raja Mesir itu di sana, akhirnya beliau mengatakan bahwa ternyata mata kita itu bukan mengeluarkan cahaya lalu melihat sesuatu, melainkan mata kita ini berfungsi sebagai detektor yang menerima cahaya dari pantulan benda-benda. Maka kalau tadi disebutkan logikanya kita nyenterin batu nggak memantulkan, itu tuh batu memantulkan, makanya kita bisa melihat. Nah, jadi ya logika sederhananya seperti itu. Jadi apapun itu, mata kita itu adalah menerima atau reseptor atau detektor dari foton, dari cahaya. Kayak saya sekarang lihat layar, ya karena layar ini mengeluarkan cahaya, ada energi dari baterai dan lain sebagainya. Sementara benda-benda yang tidak punya energi sendiri, ya seperti tadi katakan bulan, itu memantulkan cahaya atau foton dari sumber cahaya yang lain. Seperti itu. Mungkin Karoni ada tambahan? Tambahannya, mata kita bukan hanya sebagai detektor saja, tapi juga sebagai kolektor. Karena ada lensa kan di mata kita. Jadi apa yang kita pakai di smartphone kita, adanya fitur kamera itu sebenarnya teknologi baru sekarang. Teknologi lamanya itu sudah ada di mata kita gitu sebenarnya kan. Ada kolektornya, ada detektornya, bahkan juga ada analisatornya juga lagi di kepala kita. Oh. Ya, mungkin sangat mencerahkan ya jawaban yang telah diberikan kedua pemateri kita. Jadi ini dari profilnya sepertinya masih pelajar, jadi saya panggil Dek Nana aja.
Itu tadi Denana, pertanyaan yang sudah dijawab oleh dua abang-abang kita yang sangat luar biasa. Oh ini masuk pertanyaan rupanya dari Mr. Becak tadi yang balas komennya Rabila ya. Yang dia, kamu nanya itu. Dia ternyata nanya beneran dia, Bang. Pertanyaannya, bagaimana jika benda yang diterbangkan dari bumi melewati atmosfer? Apakah bisa kembali ke bumi? Atau melayang di luar angkasa? Ya, mungkin bisa dicerahkan. Bang Roni dulu, dan persilakan dengan segala hormat. Apakah bisa terbang ke luar angkasa? Buktinya bisa terbang gitu kan. Dan bisa melayang-layang, ya bisa melayang-layang di luar angkasa gitu. Jadi sudah ada buktinya gitu ya. Jadi apalagi yang mau perlu dibuktikan? Kalau misalnya seandainya masih meragu-ragu gitu, ya silahkan membuktikan sendiri. Ini sama hal saja sebenarnya dengan kontroversinya bahwa emang benar ya Amerika pernah pergi ke bulan. Ya kalau misalnya di tahun 68 itu emang Amerika nggak pernah sampai ke bulan, dan di tahun sekarang ini teknologi lebih maju gitu kan ya, lebih canggih, komputer lebih simple. Di tahun 68 kan komputer kan segede lemari ya. Sistem komputer segede lemari gitu. Sekarang komputer udah bisa segede handphone gitu kan. Betul. Kalau sekarang teknologi lebih maju, harusnya bisa dibuktikan gitu. Dan silakan aja coba pergi ke bulan, bisa apa enggak gitu. Pertanyaan sebenarnya yang apa ya? Pertanyaannya sebenarnya sederhana sih, tapi dijawabnya emang nyeleneh gitu ya, dengan ditantang balik gitu. Betul. Ya, Bang Dimas mungkin ada tanggapan? Gimana ya? Mungkin kalau kita di tahun 1950 ya kita mempertanyakan ya tadi Fermi itu. Kita nggak pernah keluar angkasa, kita nggak pernah menerbangkan wahana, sehingga ada pertanyaan bisa nggak sih gitu, bisa nggak sih? Tapi ternyata teknologi terus berkembang, bahkan sekarang sudah dimonetisasi ya, sudah dikomersialisasi untuk adanya wisata keluar angkasa. Ya tanya aja sama orang-orang kaya sana lah. Bisa nggak ke orang kaya? Mereka bisa gitu kan, dengan bayar sekian miliar, mereka bisa jalan ke sana gitu. Ya mungkin yang nggak bisa bagi kita yang kere-hore inilah ya, nggak bisa ke sana. Minimal kalau kita mungkin namanya aja yang terbang ke luar angkasa gitu. Iya betul. Namanya kan sekarang banyak kemarin. ya program ya kayak kemarin misi Mars gitu kan, namanya doang kita yang nempel gitu di wahananya. Betul. Sama ini saya lagi rame Kopiko. Nah Kopiko sampai ke luar angkasa betul. Oh iya betul. Itu bisa ada sampai ke sana tuh. Sedikit intermezzo itu ya tentang Kopiko. Kopiko tuh orang Indonesia pertama yang ke luar angkasa. Oke, baik. Sama Pak Selamat. Oh iya, sama Pak Selamat ya. Baik, kita masuk mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan sedikit sofistik, agak puitis pertanyaannya. Dari akun @deletfuture_future. Saya mau tanya, jika dunia tanpa cinta, manusia akan kesepian katanya. Namun jika dunia tanpa rasi bintang, apa yang akan terjadi gitu ya? Ya, mungkin bisa dijawab dari Bang Dimas dulu. Oke. Rasi bintang ya, konstelasi. Ini merupakan produk peradaban menurut saya. Karena kalau kita lihat di setiap peradaban di muka bumi ini, mereka punya pandangan masing-masing terhadap rasi bintang. Ya tergantung bagaimana peradaban itu berkembang, bagaimana lokasi dari peradaban itu melihat bintang. Kan kalau kita lihat rasi bintang sebenarnya ada sedikit perbedaan lah dari satu lokasi dengan lokasi yang lain. Lalu juga bagaimana di sana masyarakatnya berkembang, itu juga menjadi masing-masing peradaban punya perspektifnya berbeda-beda. Kayak misalnya Orion di peradaban di barat sana dianggap sebagai pemburu, dianggap sebagai yang mencari hewan buruan. Tapi di Jawa kalau tidak salah itu dianggap seperti bajak, karena mereka berprofesi sebagai petani dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sekarang kita melihat rasi bintang? Kalau sekarang kita udah nggak bisa aneh-aneh ya, karena sejak tahun 1928 itu IAU sudah menetapkan ada 88 rasi bintang dengan border-bordernya. Jadi kalau dulu itu rasi bintang hanya dilihat bintang A, B, C, D, ditarik garis, oh terlihat seperti
bentuk A gitu. Misalnya kayak apa namanya Libra, itu bintangnya terlihat seperti timbangan, lalu ada Leo terlihat seperti singa dan lain sebagainya. Tapi kalau tahun 1928 itu ditentukan malah itu jadi border. Jadi langit kita nih 360 derajat melingkar ini, bola langit kita ini itu terbagi 88 bagian. Jadi bukan hanya bintang 1, 2, 3 ditarik garis jadi gambar sesuatu, tapi sekarang sudah dikasih border. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengelompokkan benda-benda langit yang ada di rasi bintang tersebut. Maka kalau misalnya kita lihat kan ada Omega Centauri misalnya, katakan itu bukan bintang tunggal, itu merupakan gugus bintang. Kenapa sebut Centauri? Karena dia ada di rasi bintang Centauri, artinya dia ada di medan langit Centauri gitu, Centaurus. Lalu misalnya ada rasi ada bintang lagi, ada benda langit seperti nebula Eta Carina. Kalau kata orang Sunda, Eta Carina di mana gitu. Karena Carina gitu. Eta Carina di mana? Itu carinya di mana gitu. Nah, itu kenapa sebutnya Carina, Eta Carina? Karena dia adalah nebula kesekian gitu. Eta itu kan angka dalam alfabet Yunani di rasi bintang Carina. Jadi sekarang kalau misalnya dunia tanpa astronomi, kita nggak bisa susah untuk mengategorisasikan atau mengelompokkan benda-benda langit. Seperti itu. Ya, mungkin Karonnya ada tambahan? Ya, tambahannya prinsipnya adalah sebenarnya tadi sudah cukup banyak dibahas sama Mas Dimas tadi ya. Mungkin benar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dimas tadi, bahwa rasi bintang itu adalah sebenarnya produk budaya gitu ya. Dan setiap peradaban punya produk budaya yang berbeda-beda. Tergantung lagi-lagi adalah imajinasinya dari orang-orang di budaya tersebut. Seperti tadi contohnya Mas Dimas sampaikan, di budaya Romawi, Yunani, mereka mengenal sebagai Scorpio, kalajengking, karena memang mungkin dalam kehidupan sehari-harinya mereka bertemunya dengan si makhluk Scorpio itu gitu. Tapi berbeda dengan justru peradaban yang ada di Nusantara kita, di Jawa khususnya, Scorpio malah justru punya dua bentuk penggambaran imajinasi yang berbeda, tergantung posisinya juga malah. Kalau posisinya lagi di sebelah timur, ketika Scorpionya itu baru terbit, justru malah itu diimajinasikan atau diilustrasikan bentuknya seperti pohon kelapa yang miring. Mungkin kalau kita pernah lihat ada kalau masih ingat dulu ya, wallpaper komputer kita ada pantai, ada pohon kelapa miring gitu ya ke pantai. Ya seperti itu gitu imajinasi orang-orang di Nusantara, karena memang kita daerah agraris gitu kan, daerah maritim juga gitu. Atau kalau pada saat Scorpio-nya lagi di arah sebelah barat, justru imajinasinya bentuknya beda lagi. Bentuknya kalau di budaya Nusantara itu dikenalnya dengan kayak seekor angsa tapi yang lagi ngeremin telurnya. Jadi angsa itu kan kalau lagi ngeremin telurnya di kandang itu kan lehernya meliuk begitu kan. Nah, jadi itu memang tergantung imajinasi kita gitu. Dan sebenarnya ini secara nggak sadar sebenarnya kita pernah pelajari ketika kita saat TK dulu. Dulu kalau kita masih ingat di TK ada satu buah buku yang ada banyak titik-titik gitu ya, 1 sampai 100 lah katakan gitu ya. Terus kita hubungkan dari titik nomor 1 sampai titik 100. Kalau kita berurut mengurutkan titik-titiknya itu sesuai dengan urutan nomornya, pasti semua murid akan sama gambarnya. Tapi kan masalahnya kan di langit nggak ada bintang nomor 1 gitu kan, nggak ada di langit kan ya, bebas aja gitu kan. Jadi orang-orang punya penafsiran masing-masing gitu. Betul. Nah itu apa yang kita lakukan sebenarnya dulu waktu kecil itu sebenarnya ya gitu juga yang orang-orang lakukan dulu gitu ya ketika melihat rasi bintang. Jadi rasi bintang itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan itu adalah produk budaya. Ya, baik. Sangat mencerahkan ya. Pertanyaan tadi itu sudah dijawab dari Daylight Future, itu sudah dijawab dari kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Dan tidak terasa kita sudah mau hampir di penghujung waktu. Tadi sudah saya lihat berbagai pertanyaan itu sudah dijawab, pun ada beberapa yang tidak terjawab, tapi itu sebenarnya nyerempet-nyerempet pertanyaannya dan sudah terjawab juga sebenarnya konteks pertanyaannya itu. Dan lagi-lagi Bang Roni,
sahabat-sahabat kita ini tetap ada yang bertanya kapan POJ buka. Masih tetap masuk. Makin sore, selamat sore, kapan POJ buka gitu. Barangkali bisa kita highlight. Mungkin udah di highlight ya Bang Ron ya? Mungkin boleh di highlight kayak bahwa Di highlight saya kali. gimana? Apa saya di komentar apa gimana? Di apa? Di akun Instagramnya POJ. Oh, itu sih sudah Di highlight berkali-kali ya. depan tuh. Oh sudah. Sudah berkali-kali ya. Jadi Sudah kalau kita berkali-kali ya? sudah sampai kita bikin story berkali-kali gitu ya. Waduh. Tapi mungkin ya saya harap maklumi sih ya, warga masyarakat kita itu untuk membacanya agak kurang gitu. Iya. Bukan saya mengatakan ya, tapi emang kenyataannya seperti itu gitu ya. Betul. Udah jelas-jelas, Dan menurut survei kita juga angka peminat pembaca yang cukup rendah Bang ya. Ya, betul. Ya udah jelas-jelas gitu ya, pintu ditutup gitu ya, tapi masih nanya, buka nggak warungnya gitu. Udah jelas ditutup gitu ya. Karena bertabrakan dengan ekspektasi mungkin. Itu kenyataannya gitu, udah jelas ya, pintu ditutup, apa ya, warung toko ditutup, tulisannya di depan pintu, tapi masih nanya gitu kan. Betul. Mungkin kita berhusnuzon saja lah, itu mungkin para sahabat-sahabat semua sudah tidak sabar menggali ilmu astronomi lah. Rasa ingin tahunya tinggi ya, tinggi. Dan keponya itu tinggi juga. Mungkin 9 menit lagi kita closing statement lah terkait Q&A yang hari ini. Apa pesan-pesan yang mau disampaikan? Mungkin ada closing statement dari kedua pemateri kita. Kita mulai dari Bang Roni dulu, nanti dilanjutkan oleh Bang Dimas. Kepada Bang Roni kami persilakan. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya, entah itu via sosial media OIF UMSU ataupun via sosial medianya Planetarium. Memang pertanyaannya bagus-bagus dan mungkin memang tidak bisa kita jawab secara detail, secara menyeluruh semuanya, karena seperti tadi Mas Dimas juga sampaikan bahwa astronomi itu luas sekali ilmunya gitu ya, dan sayangnya tidak ada satupun orang yang benar-benar bisa menggeluti ke semua keilmuan tersebut gitu ya. Bahkan dosen aja juga hanya berfokus pada satu bidang tertentu gitu, apalagi kita ya yang hanya penggiat komunitas di sini dan juga hanya sebagai science educator di sini. Ya tentu tidak akan banyak juga ilmu yang kita miliki. Tapi rasa ingin tahunya jangan berhenti, teman-teman semua. Terus digali apapun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu jadi jadi bekal buat teman-teman semua untuk menggali keilmuan ini lebih jauh lagi. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus bertanya, karena semua itu berasal dari pertanyaan gitu ya. Dan orang bertanya kenapa kok burung bisa terbang ya gitu ya. Ya kalau nggak diteliti itu burung bisa terbang kalau ternyata karena ada sayapnya, karena ada kantung udara dan sebagainya. Kalau nggak diteliti gara-gara itu ya nggak akan tahu orang gitu ya. Semua itu karena pertanyaan. Jadi jangan disimpan pertanyaan, terus digali dan terus ditanyakan kepada orang-orang yang berkompeten. Ya baik, mungkin closing statement ya dari Bang Dimas terkait Q&A kita dan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Oke. Ya, saya dengan konsep baru seperti ini, bahwa kita bisa kolaborasi dengan berbagai instansi atau lembaga astronomi lainnya sangat menarik begitu, karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk jadi lebih beragam. Kalau sebelumnya mungkin di kolom komentar atau kolom pertanyaan OIF lebih banyak yang menyerempet ke nada-nada agama, nada-nada falakiyah gitu. Betul. Sekarang bisa lebih variatif pertanyaan-pertanyaannya, lebih menarik, dan memang betul tadi kata Kak Roni bahwa di astronomi ITB pun gitu, itu ada sub-kakaknya, ada kelompok keahlian, ada sub-kakak kosmologi dan galaksi, ada sub-kakak tata surya, ada sub-kakak matahari, dan lain sebagainya. Jadi dosen-dosen pun yang sudah bergelar doktor, profesor, dan lain sebagainya, ya mereka ini, beliau-beliau ini mendapatkan gelar tersebut karena fokus pada satu bidang tertentu. Sementara mungkin kami di sini dari sebagai science educator dan lain sebagainya, ya berusaha untuk menyalurkan apa yang para
akademisi ini dapatkan dari penelitian kepada teman-teman semua. Maka adanya Q&A seperti ini atau mungkin aktifnya media sosial dari baik Planetarium Jakarta, OIF UMSU, Boska, dan semua komunitas-komunitas astronomi di Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjangkau teman-teman semua, karena dosen-dosen tidak mungkin menjangkau kalian. Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan akademik dan lain sebagainya. Maka tugas-tugas para pegiat inilah yang menjadi panjang tangannya para akademisi, seperti itu. Baik, statement yang sangat luar biasa dari pemateri kita yang juga sangat luar biasa pada hari ini. Itu tadi apa yang disampaikan pemateri kita ini mungkin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua. Dan sayangnya kita sudah sampai di penghujung waktu, tapi sahabat Astro, baik itu dari POJ dan OIP UMSU, tidak perlu risau karena ini tayangan ini akan kita upload kembali dan juga kita akan rutin nanti melakukan live Q&A ini. Ya, walaupun untuk kolaborasi ini atau event besar seperti ini kita akan lakukan per 3 bulan sekali. Jadi jangan kecewa, jangan kecil hati karena seperti yang dikatakan Bang Niwas tadi, cukup banyak komunitas-komunitas astronomi yang membersamai kita se-Nusantara ya, Bang Roni ya. Ya, banyak. Barangkali sampai di sini ke komunitas-komunitas itu. Barangkali sampai di sini acara kita pada hari ini. Saya sebagai moderator Renanda Sinaga pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung dan juga yang sudah bertanya dan sudah ikut berinteraksi. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun celotehan saya yang kurang tepat. Saya cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Roni. Yep, sama-sama.